Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 355 Pesona Seorang Jenius. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya merasakan aura kematian. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya, dan selama saat-saat terakhir hidupnya, satu-satunya pikiran dalam diri pemuda ini adalah penyesalan. Dia benar-benar menyesali keinginannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan Skynet ini, dan bahkan menyesali menjadi orang pertama yang keluar dan mengatakan sesuatu. Sayang sekali, tidak ada gunanya menyesal. Ada banyak sekali obat-obatan yang berbeda di dunia ini, bahkan pil abadi dan obat-obatan ajaib. Namun, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyesalan seseorang. Retakan. Jiang Chen meremas telapak tangannya, menghancurkan tenggorokan pemuda itu dalam sekejap. Jarak di antara mereka terlalu besar. Bagi Jiang Chen, membunuhnya tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Dengan kedua mata terbuka lebar, pemuda itu perlahan jatuh ke tanah. Jiang Chen menarik lengannya ke belakang, tidak melihat pemuda ini lagi. Tindakan Jiang Chen langsung membuat kerumunan menjadi kacau. Para prajurit inti ilahi yang berdiri paling dekat dengan Jiang Chen sangat ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Menghadapi pemuda yang berperilaku seperti iblis ini menyebabkan mereka benar-benar kehilangan semua kesombongan dan kepercayaan diri mereka. Bahkan dengan Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi yang berdiri di belakang mereka, mereka tetap tidak merasa aman. Terutama beberapa orang yang pernah pergi ke Pulau Es dan menyaksikan pendekatan Jiang Chen yang ganas. Rasa takut mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang lain di sekitar mereka. Hanya berdiri di hadapan Jiang Chen saja sudah membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Jiang Chen, bahkan dalam situasi seperti ini kamu masih berani membunuh. Keberanianmu memang luar biasa. Xuan Yuzi mengangkat pedang panjang di tangannya tinggi-tinggi, dan mengarahkannya ke Jiang Chen yang berdiri di seberangnya. Energinya mulai meningkat sedikit demi sedikit, dan pedang panjang di tangannya memancarkan lapisan cahaya dingin, menyebabkan mereka yang melihatnya merasakan getaran di tulang belakang mereka. Kalian berdua mungkin masih lawan yang sepadan, tapi aku tidak mengerti, mengapa kalian memanggil orang-orang ini ke sini, apakah karena kalian ingin mereka mati? Kurasa, kalian hanya ingin memuaskan hasrat kalian untuk menjadi seseorang yang lebih dari segalanya. Kalian memanggil mereka ke sini untuk menunjukkan bahwa kalian berdua punya pengaruh, dan dengan itu, kalian bisa memamerkan keunggulan kalian. Benar kan? Jiang Chen tahu apa yang Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi lakukan di belakang. Sama sekali tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengatur pertemuan Skynet ini. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, mereka bisa langsung menantangnya, mereka tidak perlu memanggil begitu banyak prajurit. Jiang Chen yakin bahwa mereka berdua tahu betul hal ini, karena tidak ada satupun dari prajurit ini yang dapat memberi mereka bantuan. Jiang Chen, mereka yang datang ke sini adalah teman-temanku. Aku, Sangguan Yiking, tidak akan pernah membiarkanmu membunuh mereka. Sangguan Yiking berteriak keras. Kata-katanya membuatnya tampak seperti orang yang setia kepada teman-temannya, yang membuat orang-orang di kerumunan merasa lebih baik. Haha, kalau aku jadi kalian, aku akan segera meninggalkan tempat ini, tanpa harus ikut campur dalam masalah ini. Sekarang, aku akan memberi kalian semua kesempatan. Mereka yang pergi, aku tidak akan membunuh. Mereka yang tinggal, binasa bersama Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat matanya menyapu kerumunan. Dia memberi orang-orang ini kesempatan untuk bertahan hidup. Kata-katanya membuat kerumunan orang menjadi riuh sekali lagi, terutama mereka yang pernah ke Pulau Es. Mereka tahu betul betapa mengerikannya Jiang Chen. Jika mereka tidak pergi, sangat mungkin mereka akan dibunuh olehnya. Sejujurnya, sebagian besar orang datang ke sini karena mereka pikir Jiang Chen tidak akan muncul. Dengan begitu, mereka tidak hanya tidak perlu berhadapan dengan Jiang Chen, mereka juga bisa berteman dengan Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi. Namun siapa yang bisa meramalkan hal ini? Jiang Chen benar-benar muncul. Dan bukan hanya itu, dia hampir tidak membutuhkan waktu lama. Namun, jika mereka pergi sekarang, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Begitu mereka menyinggung Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk tinggal di Provinsi Jian. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa formasi Skynet yang dibentuk Sangguan Yiking benar-benar dapat membunuh Jiang Chen. Hentikan omong kosongmu. Hai, karena kalian sudah di sini, kalian tidak akan punya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini lagi. Semua orang, dengarkan aku, lanjutkan ke posisi kalian masing-masing di formasi Skynet, kita harus benar-benar mengunci area ini dan tidak memberi Jiang Chen kesempatan untuk melarikan diri. Sangguan Yiking tiba-tiba berteriak keras. Ya. Kerumunan itu segera membalas, dan masing-masing orang mulai terbang ke arah yang berbeda, memposisikan diri di tempat yang berbeda. Sesi minum santai itu tiba-tiba berubah menjadi medan pertempuran yang sengit. Formasi Skynet, menarik. Coba saya lihat seberapa kuat formasi ini. Senyum sinis muncul di wajah Jiang Chen. Setelah itu, dia melepaskan energinya, menyebabkan gelombang energi yang kuat menyebar ke segala arah seperti ombak laut.
Niat bertarungnya sangat kuat, dan energinya yang dahsyat mengejutkan Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi. Sungguh sulit membayangkan bagaimana seorang prajurit inti ilahi akhir dapat melepaskan energi yang begitu dahsyat. Sangguan Yiking melambaikan tangannya dan mengeluarkan jimat emas. Setelah itu, dia melemparkannya ke langit. Dia kemudian menyuntikkan kekuatan ke dalamnya, menyebabkan jimat itu meledak dan berubah menjadi ribuan percikan emas kecil dan menghilang. Pada saat yang sama, penghalang cahaya yang memudar tiba-tiba muncul dan menutupi lingkaran sejauh 6 kilometer. Para prajurit yang ditempatkan di tempat yang berbeda telah mengunci tempat ini sepenuhnya. Sepertinya mereka memang berguna. Tapi, sayang sekali, formasi ini sangat buruk. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu serangan. Jiang Chen melirik sekilas formasi itu. Meskipun namanya formasi Skynet, di mata Jiang Chen, ada kebocoran di mana-mana. Dia punya banyak cara untuk menghancurkannya. Sangguan Yiking memang punya bakat di bidang formasi, jarang ada orang dari generasi muda yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, karena lawannya adalah Jiang Chen, yang pernah menjadi orang suci terhebat di bawah langit, jarak di antara mereka tidaklah kecil. Benarkah? Tunjukkan padaku apa yang membuatmu begitu sombong. Setelah mengatakan itu, Xuan Yuzi mengayunkan pedang panjang di tangannya dan melepaskan energi pedang yang menyilaukan ke arah Jiang Chen. Serangan itu sangat kuat sehingga mengiris kekosongan dimanapun ia lewat. Semua jenius dari Myriad Sword Sect adalah ahli dalam pedang, hanya sedikit yang mampu bertahan terhadap serangan mereka. Jiang Chen hanya berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sedikit pun. Ketika energi pedang mendekatinya, dia dengan kuat menunjuk dengan jarinya, melepaskan jari emas besar yang bertabrakan dengan energi pedang. Riak energi yang dahsyat menyapu area tersebut, menghancurkan semua meja batu hingga berkeping-keping. Kekuatan tempurnya hampir sama dengan Wuchong. Jiang Chen segera dapat menentukan kekuatan tempur Xuan Yuzi yang sebenarnya, tidak jauh berbeda dari Wuchong. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak takut saat melawannya secara langsung. Jika dia benar-benar mengeluarkan pedang suci surgawi, dia sangat yakin dia akan dapat membunuh Xuan Yuzi. Slash of Dawn, gaya pertama. Xuan Yuzi kembali kuat. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi naga panjang, dan bersinar seperti sinar pedang. Dengan energi fajar, pedang itu tiba di depan Jiang Chen dalam sekejap mata. Teknik pedang yang bagus, tapi hanya itu saja. Ayo cepat, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Dengan lambaian tangannya, pedang suci surgawi langsung muncul di tangan Jiang Chen dan mengeluarkan teriakan tajam. Jiang Chen jelas ingin menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Kemunculannya yang tiba-tiba di Gunung Tianyuan telah melampaui harapan semua orang. Jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, beberapa prajurit senior dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad mungkin muncul, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Berdengung. Pedang suci surgawi bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Pedang itu melengkung di udara dan bertabrakan dengan serangan Xuan Yuzi, langsung menghancurkannya. Ha! Setelah itu, Jiang Chen berteriak keras dan mengangkat pedang suci surgawi tinggi-tinggi ke udara, lalu mengayunkannya dengan kuat ke arah Xuan Yuzi. Itu adalah serangan tanpa teknik rumit, tetapi sangat cepat dan ganas. Slash of Dawn, gaya kedua. Xuan Yuzi segera melancarkan serangan balik. Sebagai jenius nomor 1 di Sekte Pedang Segudang, penguasaannya terhadap pedang sudah pasti sangat mahir. Udara bergetar, dan energi pedang berwarna pelangi terbang melintasi langit. Xuan Yuzi melepaskan jaring pedang raksasa yang berputar seperti tornado. Namun, serangan pedang Jiang Chen sangat kuat. Pedang itu menebas dari atas dan bahkan menciptakan retakan kecil di kehampaan saat bertabrakan dengan jaring pedang raksasa itu. Wah! Tabrakan itu menghasilkan suara ledakan yang memekakkan telinga, dan lebih dari separuh puncak gunung di pegunungan itu hancur. Energi pedang yang tak terkalahkan itu benar-benar menghancurkan jaring pedang Xuan Yuzi, tetapi energi yang terkandung dalam serangan Jiang Chen masih jauh dari habis, energi itu masih bergulir maju seperti tsunami yang dahsyat. Ketuk-ketuk-ketuk. Didorong oleh kekuatan besar ini, Xuan Yuzi terlempar mundur beberapa lusin langkah sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Karena serangan balik ini, wajahnya menjadi sangat pucat, dan ki serta darahnya dalam kondisi buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Yuzi sangat ketakutan, ia dikalahkan oleh seorang pemuda inti ilahi, bahkan dengan kekuatan tempurnya yang tangguh. Ini seperti mimpi buruk baginya. Namun segera setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke pedang panjang di tangan Jiang Chen. Selain ekspresi ketakutan, ekspresi keserakahan dapat terlihat. Senjata itu sangat hebat. Tanpa pedang itu, Jiang Chen sama sekali tidak akan bisa menandingiku. Xuan Yuzi menyalahkan kekalahannya pada pedang panjang di tangan Jiang Chen. Orang ini sama kuatnya dengan rumor yang beredar. Xuan Yuzi, kita harus menyerangnya bersama-sama. Setelah menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen, Sangguan Yiking tidak berani meremehkannya lagi. Ia melompat ke langit dan duduk tepat di tengah udara, lalu mengeluarkan sitar merah dan meletakkannya di atas pangkuannya. Suara sitar ini sangat menusuk, seperti pisau tajam yang dapat menembus apapun.
Itu adalah senjata tempur Sang Duan Yiking. Sang Duan Yiking meletakkan telapak tangannya di atas senar dan mulai memukulnya. Dalam sekejap, melodi yang indah bergema di seluruh pegunungan. Melodinya merdu dan menyenangkan untuk didengar. Aku akan memainkan sitar dan menertawakan surga. Tiba-tiba, energi melodi sitar berubah. Nada-nada melodi mulai melesat keluar dari senar, dan membawa kekuatan yang luar biasa, seperti bilah-bilah mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka tampaknya mampu mengiris apapun. Melodi ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mematikan, suaranya bahkan mampu menyerang pikiran musuh. Itu adalah serangan yang mengerikan. Slash of Dawn, gaya ketiga. Di sisi lain, Xuan Yuzi menyerang sekali lagi. Seolah-olah pedang panjang di tangannya telah menjadi hidup, ia melepaskan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk lautan pedang yang mempesona. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua orang jenius nomor satu dari Provinsi Jian bekerja sama. Mereka adalah musuh hidup dan mati yang telah bertarung satu sama lain berkali-kali, jadi mereka benar-benar mampu membentuk kerja sama tim yang sempurna. Gelombang suara dan lautan pedang menyelimuti tempat itu. Kemanapun mereka lewat, gunung-gunung akan runtuh, dan batu-batu akan berterbangan kemana-mana. Tidak ada yang tidak bisa dihancurkan oleh pedang suci surgawi. Jiang Chen mendengus dingin. Dia hanya melemparkan pedang suci surgawi ke langit, menyebabkannya berubah menjadi beberapa pedang besar dalam sekejap. Setelah itu, beberapa pedang besar ini meledak menjadi ribuan pedang, masing-masing tampak persis seperti pedang suci surgawi. Melihatnya dari luar, tidak seorang pun benar-benar dapat mengetahui yang mana pedang suci surgawi yang asli.